Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menggugurkan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada malam hari ini selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati para dewan guru, para orang tua, para sesepuh, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita masih membahas tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Kemarin kita sampai ruku, ya, baru pengen masuk ke dalam ruku yang disunnahkan di dalam ruku. Nah, sekarang mengenai ruku, di sini dikatakan yang kita ambil dari kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah, madhu zahri wal uluk. Nih ruku nih, wa nasbu sakaihi wa fakhidaihi wa akhdhu rukbataihi biyadaihi. Nih ruku yang benar nih, tuh ini nih punggung sama kepala sama leher tuh rata tuh ya, tuh gitu berarti tuh leher tuh, nah, punggung tuh rata ya. Telapak tangan taruh di dengkul, telapak tangan taruh di dengkul. Kalau laki-laki ya, ini direnggangkan nih dibuka. Kalau laki-laki itu dibuka tuh, jadi begitu tuh. Kalau perempuan sedekap ya, dikempit nih ya, tuh kalau perempuan tuh begini nih, tuh dia sedekap tuh ya, bukan begitu kalau perempuan gitu tuh. Jelas insyaallah ya. Nah, jadi kalau laki-laki tuh begitu tuh ya. Dan nggak ada tuh yang sampai nusuk banget, nggak ada ya. Ada orang sampai sampai makruh, hukumnya makruh. Kalau sampai nungging banget tuh hukumnya makruh. Pokoknya gitu doang, gampang pedang. Dan ada orang kadang-kadang taruhnya di sini nih, di tulang kering. Salah, taruh tangannya di dengkul. Tuh, taruh tangan di dengkul. Nah, gini doang. Nah, jelas semua ya. Bacaannya apa?
Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ya, hafal deh insyaallah ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nah, itu baca deh tuh subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Habis itu iktidal. Habis itu iktidal. Habis itu iktidal, ucap sami'allahu liman hamidah. Baca. Mau imam kah? Imam harus dikeraskan. Makmum mau sholat sendiri, baca sami'allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku menuju iktidal. Ya, kalau imam biasain gerakan dulu baru ucap. Ya, kalau imam biasain gerakan dulu baru ucap. Misal nih, ruku misal, Allah, tuh, gerakan dulu, jadi bergerak dulu. Allahu Akbar, tuh. Hampir berbarengan tapi gerakan dulu, gitu. Bangun nggak sama. Sami'allahu liman hamidah, tuh, ya. Jadi gerakan dulu, habis itu baru ucapan. Hampir beda tipis. Ya, hampir beda tipis. Jadi ketika bangun dari ruku, gerak dulu. Sami'allahu liman hamidah. Kenapa? Karena agar nanti makmum itu tidak melebihi daripada imam. Jadi emang imam duluan yang bangun, baru makmum. Ada orang kadang-kadang belum bangun udah ngucap Sami'allahu liman hamidah. Nah, jangan. Kalau makmum yang di belakang udah dengar, dia mendahulukan imam. Kalau setiap perilaku imam begitu, dikhawatirkan kalau seandainya si makmum mendahulukan imam 2 rukun gerakan berturut-turut, maka batallah si makmum. Begitu. Makanya kan kita nggak boleh mendahulukan imam, nggak boleh. Jadi memang harus imam dulu, baru makmum. Gitu. Jelas insyaallah ya. Jadi kalau jadi imam tuh ya, gerakan dulu, hampir berbarengan, cuma gerakan dulu. Ya, bangun dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Gitu. Jelas insyaallah ya. Jelas insyaallah ya. Baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, jelas insyaallah ya. Perhatiin sini, perhatiin. Ya, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baca. Ya. Yang belum hafal hafalin. Biar katanya kejang-kejang katanya. Siapa? Aos kan. Siapa? Aos. Oh, saya. Aos. Oh iya. Marhaba. Allah. Jelas insyaallah ya. Jadi ketika iktidal, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baca tuh. Nah, itu kalau subuh kan ada doa qunut. Ya, kan pas lempengan iktidal tuh. Ya. Baca dulu. Ya, Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi. Gitu. Si makmum enggak baca dulu apa-apa.
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Tuh, itu amin. Amin gitu. Jelas insyaallah ya. Doa kunut juga pada apalin tuh. Ya, doa kunut apalin. Cari di Google ada, cari doa kunut. Jangan sampai nggak hafal. Ya. Kalau sendiri kan Allahumma hdini. Ya, karena sendiri Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Kalau sendiri. Kalau jadi imam, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Tanpa pakai birahmatika. Ya, nggak ada riwayat pakai birahmatika, tuh nggak ada riwayat gitu. Jadi apa, wakina syarra ma qadait, dah gitu doang, nggak pakai birahmatika. Kan ada aneh-aneh ya, ada orang nambahin birahmatika. Nggak, saya belajar nggak ada riwayat ditahkan birahmatika ya. Jadi langsung aja wakina syarra ma qadait gitu. Nah, kan kalau udah kelar itu tuh imam atau sendiri ya, setelah itu baca tuh rame-rame, imam baca, makmum baca, atau yang sendirian sholat baca juga. Habis Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wala ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Allahu akbar. Allah panjang amat, Bib, panjang, kudu diapal. Bisa, jangan bilang nggak bisa. Kita nggak bisa karena males. Kalau rajin udah pasti bisa. Kita nggak bisa karena males. Jangan malu-maluin. Ya. Ntar jadi kepala rumah tangga. Kalau pengen berjamaah, anak bini, ayo, nggak bisa kunut, nggak pakai kunut, malu. Mazhab kita Imam Syafi'i, ya. Mazhab kita Imam Syafi'i pakai kunut. Tuh. Jadi yang belum apal kunut, apalin kunut. Ya. Baik itu entar sholat berjamaah ataupun sholat sendiri. Karena ada tambahan lagi tuh, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walid wa la ya'izzu man adait tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Jelas insyaallah ya. Yang belum apalin ya. Ya, jangan malas, jangan. Ini syariat ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bit, emang dalilnya kuat, itu doa kunut kuat banget. Yang meriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam hadis Bukhari disebutkan An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat subuhnya pakai kunut gitu. Jelas insyaallah. Waktu itu ada orang nggak pakai kunut, jangan repotin orang, kita dulu ini yang udah jelas gitu. Hadisnya ada, dalilnya ada gitu ya. Jadi jangan pakai ngurusin orang gitu. Bu anfusakum, selamatin diri kamu dulu, jangan ngurusin orang dulu gitu. Paham insyaallah ya. Nah, jadi pakai kunut, dalilnya ada, jelas ya. Nah, jadi apalin tuh doa kunut, jangan sampai nggak dihafal ya. Jelas insyaallah ya.
Angkat tangan sunnah. Kalau kunut angkat tangannya begini atau begini? Ya, begini nih. Angkat tangannya begini. Tuh, ya. Mata kita melihat ke telapak tangan. Tuh. Tuh, tangan kita lihat telapak tangan. Ya. Jangan begini, ya. Yang ini sunnahnya itu begini, mengangkat tangan. Tuh. Paham semua ya? Nah, begini nih. Tuh. Nah. Amin, amin. Kalau seandainya jadi makmum, Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Terus gitu. Ya, jangan males. Amin. Karena itu doa. Ya. Nah, jadi mengangkat kedua tangan. Jelas insya Allah ya. Nah, itu juga adanya di iktidal. Adanya ketika posisi iktidal. Setelahnya apa? Sujud. Allahu Akbar. Nggak pakai angkat tangan lagi nih. Kan kemarin dibahas. Nggak ada tuh. Dari iktidal ke sujud nggak pakai angkat tangan. Oh, taruh dulu. Ketika iktidal, tangan taruh di samping, ya. Habis ruku oleh Sami Allahu liman hamidah, tangan taruh di samping. Paham insyaallah? Bukan sedekap lagi, bukan. Ada kadang-kadang sedekap lagi ya, lagi iktidal orang sedekap lagi. Ada lagi ke belakang, ya. Nih taruhnya telapak tangan di paha. Tuh, yang kanan dan yang kiri taruhnya di paha. Tuh, gitu. Jadi Sami Allahu liman hamidah. Taruhnya begini. Tuh, ya, jelas insyaallah ya. Jadi nggak ada yang sedekap lagi, nggak ada. Taruhnya di samping. Sunnahnya begini. Tuh. Di situ sujud dah. Allahu Akbar. Nah, turun sujud, ya. Turun sujud. Nah, itu sunnahnya dengkul duluan. Turun sujud, sunnahnya dengkul dulu. Allah. Kecuali emang orang yang mungkin udah tua, sakit, ya. Mau tangan duluan boleh nggak? Boleh. Itu udzur namanya. Tapi kalau yang belum ada udzur, sunnahnya itu dengkul duluan. Tuh, ya. Allah. Tuh, dengkul duluan taruh, baru sujud. Ya. Nah, ini penting nih, banyak nih sujud nih. Nah, itu harus memperhatikan 7 anggota sujud. Jidat, saya pernah bilang ya, kemarin di rukun juga ya. Nah, ini harus kebuka, nggak boleh ketutup. Tuh. Misal jidatnya ketutup sama peci, ini sujudnya nggak sah. Ya, kalau jidatnya ketutup sama peci, sujudnya nggak sah. Jadi harus dibuka. Tuh. Sedikit aja. Ya, sedikit aja. Nah, kelihatan yang penting. Tuh. Sujud, taruh jidat. Kedua telapak tangan, telapak kiri. Taruhnya begitu tuh. Tuh. Jari jemari selonjor. Tuh. Mengarah ke kiblat berarti ya. Jari jemari itu mengarah ke kiblat. Taruh. Tangannya diangkat sedikit laki-laki. Kalau perempuan sama tuh, sedekap. Ya, agak ke dalamin. Kalau perempuan ke dalam. Ketika sujud, perempuan tangannya begini nih, tuh. Ketika sujud. Tuh. Kalau laki-laki dilebarin. Tuh. Jelas insyaallah? Ya. Tuh. Taruh telapak tangan kanan, telapak tangan kiri. Dengkul kanan, dengkul kiri yang benar. Nah, yang paling penting nih. Jari jemari telapak kaki nih. Ini yang paling penting nih, karena banyak banget orang ketika sujud kakinya terbang. Ya, jangan-jangan kuntilanak tuh ya. Ketika lagi sujud kakinya terbang, nggak tahu itu kenapa sifatnya begitu ya. Ya, ngaji di mana nggak tahu. Taruh nih. Dan naruhnya begini, nggak boleh begini. Ya, nggak boleh begini nggak boleh nih.
Tuh, paham ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Jadi begini nih, tuh. Begini naruhnya nih. Jari jemari itu begitu naruhnya. Nggak boleh begini nggak boleh. Tuh. Ini nggak boleh nih. Paham insyaallah? Begini naruhnya tuh. Ya, nah, perhatiin. Sama tuh, jari jemari kaki juga nyelonjor arahnya ke kiblat. Tuh. Paham insyaallah? Terus setelah itu baca dah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 3 kali. Ya. Itu boleh lebih gak dari 3? Kalau sholat sendiri misal boleh aja, mau 11 boleh. Kalau lagi sholat sendiri 7 boleh, nggak apa-apa. Yang penting witir. Yang penting witir, ganjil, ya witir itu ganjil. Jadi kalau sholat sendiri nggak apa-apa. Kalau jadi imam, tar dulu, lihat dulu, ya. Jangan jadi imam baca 11, lah kasihan laki-laki. Iya, ya. Lu Sayyidil Walid Al Habib Ali bin Salah Atas itu lagi ceramah. Ya, kalau jadi imam tuh biar tahu kan lokomotif nih. Kepala kereta, biar tahu tuh yang ngikut siapa-siapa aja biar tahu gitu ya. Jangan sholat, jangan kebangetan cepet, jangan kebangetan lambat. Khairul umur awsatuha, kata Nabi, sebaik-baiknya perkara itu tengah-tengah. Jangan kebangetan cepet, jangan kebangetan lambat. Tuh. Iya, yang kebangetan cepat kasihan. Iya, yang kebangetan lambat juga kasihan. Kayak misal terawih kadang-kadang terawih udah kayak lama-lama. Jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wa ilaha illallah. Tapi kasihan nyender. Iya. Cepet ya, nggak cepet, nggak terlalu cepet, nggak terlalu sedang gitu. Jangan cuma amin aja kalau juntrungan. Ada kan sekarang ya di video itu terawih cuma 7 menit katanya, terawih cuma 5 menit PA. Nggak boleh juga, begitu juga nggak boleh gitu ya. Ini biasanya pakai lahja silakan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca surat ruku, nggak usah dilama-lamain, jelas insyaallah ya. Sujud tuh bacaannya 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ya. Itu kalau ada orang yang disunahkan ya di sujud terakhir tuh ya, di rakaat terakhir, sujud terakhir, agar dilamain pun juga ada bacaannya, bukan cuma sujud doang lama ya. Ada bacaannya subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, itu bacaan sujud ya, kalau yang mau nambahin, kalau sholat sendiri atau di sujud terakhir ya, sujud rakaat terakhir tuh. Jelas insyaallah ya.
Nah, itu sujud tuh. Nah, habis itu sujud biar benar, biar rapi. Nah, bangun, namanya duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Nah, duduk di antara dua sujud. Nah, duduknya tuh iftirash. Ya, iftirash nih kayak begini nih, tuh. Ya, kaki begini. Atau boleh kayak modelan tasyahud akhir tapi kakinya nggak dikeluarin. Kalau tasyahud akhir kan kakinya dikeluarin. Nah, ini nggak dikeluarin tuh. Kakinya buat tatakan pantat. Tuh. Ya. Telapak kaki kita nih yang sebelah kiri buat tatakan pantat tuh. Jelas insyaallah ya. Nah, begitu tuh duduknya tuh. Atau mau begini boleh nih yang tadi saya bilang tuh. Begini nih, boleh. Namanya iftirash. Duduk iftirash, sunnahnya tuh. Ya. Habis itu apa? Nah, tangan taruh di paha di depan nih. Ujung jari sama ujung dengkul sejajar. Ya, ujung jari sama ujung dengkul sejajar. Tuh, ya. Taruh begini tuh. Ya. Habis itu bacaannya Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wa'afini wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, baca ya. Itu Masya Allah tuh. Allahumma gfirli, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa, warhamni, maknanya Masya Allah dah. Baca, jangan sampai nggak dibaca. Tuh, ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jelas insyaallah? Ya, duduk di antara dua sujud. Tuh. Ya, habis itu sujud lagi tuh. Sujud yang kedua, habis itu sujud yang kedua. Nah, setelah bangun dari sujud, kalau semisalnya di rakaat pertama ya, yang kita akan bangun bukan tasyahud nih, bukan tasyahud, yang kita bakal bangun di rakaat langsung bangun ya. Kalau bangun ada namanya julus istirahah, duduk istirahat. Jadi habis sujud nih ya, tuh, Allahu Akbar. Entar lu misalnya habis imam Allahu Akbar gitu tuh. Nah, kalau imam ini berarti bangun dari sujud, duduk dulu. Allahu Akbar kalau imam. Paham salah ya? Makmum juga begitu sama. Jadi bangun dari sujud, bangun, duduk sejenak, sebentar doang. Duduk sebentar doang. Bangun dari sujud. Tuh. Paham salah ya? Amalin ya. Itu namanya duduk istirahat. Duduk istirahat namanya. Kalau yang bakal untuk rakaat setelahnya bangun. Kalau tasyahud kagak, duduk langsung gitu. Paham ya? Paham ya? Kalau sholat zuhur berarti ada di rakaat pertama sama rakaat ketiga berarti. Tuh. Jelas insyaallah ya? Paham ya? Nah, disunahkan juga tuh. Duduk istirahat namanya. Nah, bangun dari sujud, tuh, ya, bangun dari sujud, dari istirahat tuh, nah, disunahkan tangan tuh buat tumpuan, bangun tangan, ya, buat tumpuan bangun, nggak harus begini nahan, gitu, kagak juga, ya, asal doang. Tapi kalau memang, apalagi yang memang udah tua gitu ya, kita harus bantuan tangan, sunnah tuh. Taruh tangan ya, duduk istirahat tuh. Jadi tangannya nih buat tumpuan tuh, baru bangun tuh.
Meskipun dia kuat, meskipun dia gagah, saya nggak usah pakai tumpuan tangan, saya masih gagah, betul, nggak apa-apa, cuman nggak dapat sunnah. Meskipun naruh begini doang nih, sujud, bangun, dapat sunnahnya. Ya, tapi sunnahnya tuh itu tuh pantat luar yang bangun, paham sama ya? Ya, tuh, ini tuh bangun. Tuh. Ini syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagus buat tubuh kita. Nah, kalau kita ngikutin sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagus buat tubuh kita. Ya, badan sahabat lihat, nggak ada yang letoy pak, sahabat Nabi nggak ada yang letoy, gagah. Ya, tata caranya Nabi itu diikutin sama mereka, gitu. Ya, nah, jadi sunnah yang Nabi ajarin tuh, yang kita udah dapet tuh amalin, gitu. Pasti baik, pasti. Ya, Nabi ini kan apa ya? Gurunya dokter. Ya, sebelum ada dokter terkenal, Nabi udah paling paham. Ya, kayak misal kita buang air, tuh, ya, caranya suruh jongkok, tuh, jangan berdiri kalau buang air, tuh, ya, minum dianjurkan duduk, jangan diri, tuh, itu baik semuanya tuh. Syariat Nabi itu bagus banget dah, paham coba ya? Nah, kita tinggal ngikutin aja nih tata cara hidupnya Nabi, gitu. Itu tinggal ikutin aja tata cara hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sehat pak, gagah. Ya, tidur, ya, ngadepnya ke kanan, jangan ke kiri. Ternyata betul, kiri kan jantung nih. Ya, kiri kan jantung nih, nggak boleh ketekan tuh dia tuh. Ketekan dikhawatirkan peredaran darahnya tidak berjalan dengan baik dan benar kalau ketekan tuh. Bongkaknya disunahkan ke kanan tuh. Ngadepnya kiri. Wah, udah cakep banget dah. Sebelum ada USG, ya, sebelum ada ronsen, Nabi udah tahu dalaman kita. Nabi udah tahu dalaman manusia kayak gimana, Nabi tahu. Diajarin tuh anu begini tuh. Ya, jelas insyaallah ya. Ini penting tuh buat kita. Baik. Setelah itu udah dah, bangun dah. Allahu Akbar. Nah, sekarang kita ngebahas tentang tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir, nah, tadi saya bilang duduknya tawarruk. Nih, baru nih kakinya dikeluarin nih, ya. Telapak kaki yang sebelah kiri dikeluarin. Tuh, ini namanya duduk tawarruk. Ya, tapi kalau seandainya sempit banget, jamaah rame, ini kalau kita begini nih bakal nyakitin orang yang samping sampai miring itu orang misal. Nah, jangan penuh banget nih orang nih, soft penuh banget nih. Ya udah, ini kalau kita tawarruk nih kasihan yang samping, apalagi bapak-bapak nih kalau kita senderin kan juga. Tuh, ya kan? Wah, jadi jangan. Nah, jadi begini aja nggak apa-apa. Tuh, iftiros aja. Tuh, iftiros. Kalau seandainya sempit banget, ya, sekiranya nyakitin orang, jangan. Gitu. Jangan kita menjalankan yang sunnah tapi nyakitin orang, jangan. Gitu. Paham kalau ya? Jadi kalau memang penuh, udah begini aja, nggak dapat sunnah. Apalagi kalau mau bisa dikit doang, misal tuh. Gitu misal, boleh. Gitu. Cuman capek di diri kita. Gitu. Nah, duduknya tawarruk namanya. Jelas insyaallah ya? Hah? Apa?
Oh begitu, nggak apa-apa. Sebenarnya di dalam duduk tasyahud ini mau gimana modelannya boleh. Cuma tadi saya bilang kan sunnahnya seperti itu, gitu. Ya, orang mau duduknya bersila lagi, tasyahudnya bersila dia boleh. Tuh, ya. Ada saya bilang ik'a, begini tuh kakinya tuh. Ini kalau penuh banget nih, mepet banget nih, begini bisa nih, bisa kita gunakan nih. Terawih misal tuh, ya, mana ribuan orang misal tuh di khatam Quran gitu ya. Nah, itu mepet banget tuh. Nah itu kita begini aja udah nih. Kalau kita mau miring kasihan orang. Nah ini kepake juga nih, gini nih. Tuh. Jadi mau duduk gimana dalam modelnya dalam tasyahud boleh, mau nyelonjor boleh. Dia nggak bisa bersila, bisa selonjor gitu. Tapi tadi saya jelasin yang sunnahnya seperti itu, namanya tawarruk. Jelas insya Allah. Habis itu baca ada tuh ya. Nah ini penting nih. Dan telapak tangan kiri gini berarti ya, tuh ya, telapak tangan kiri nih tuh begini modelannya nih, taruh di atas paha, jari di ujung dengkul, ujung jari jemari di ujung dengkul ya, kelihatan nggak sebelah situ ya, nah, tuh nih tuh. Ini begini nih, agak dirapetin dikit. Tangan kiri dia tuh, gitu tuh. Jelas? Tangan kanan nih standby. Tangan kanan nih udah standby. Tuh, begini modelannya nih tuh. Jempol tuh. Jempol dilipat sedikit. Ya. Ditelunjuk tuh. Ya. Nah, ini standby udah nih. Ini udah standby begini tuh, ini standby. Yang tangan kanan, jangan dinaikin dulu, jangan. Tapi begini tuh. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, baru naik. Tuh. Paham insyaallah? Ya, jadi tangan udah standby nih. Tuh, yang kanan nih udah standby gini. Jelas insyaallah? Bacaan tasyahud tuh biar benar ya, jangan main ngebut-ngebut aja, pelan-pelan aja. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh begitu? Boleh asyhadu anna muhammadan rasulullah, boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Nah, ini paling afdolnya, kan jelas sudah. Paling afdolnya baca sholawatnya, sholawat Ibrahimiyah. Paling afdolnya baca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, bisa insyaallah. Iya, amalin. Yang belum hafal, apalin. Yang belum hafal, apalin. Tuh, ya. Bacanya sholawat Ibrahimiyah. Nah, udah kelar sholawat fil alamin innaka Hamidum Majid.
ada bacaan lagi nih doa setelah sholawat sebelum salam nih, ada bacaan doa. Ada sebagian ulama Syafi'i mengatakan ini hukumnya wajib. Nah lo, ini hukumnya wajib. Apa tuh doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jelas insyaallah ya. Itu penting tuh ya, cari tahu tuh. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Bisa insyaallah. Jadi jangan terlalu ngebut-ngebut sholat juga, perhatiin yang oh nih ada sebagian ulama Syafi'i mewajibkan nih, kan ngeri-ngeri gitu. Kalau kita udah tahu, amalin, jangan sampai nggak diamalin gitu. Memang sih boleh-boleh aja, sampai selawat doang boleh-boleh aja, mau tamatnya seperti ini sampai kita tinggal. Kalau sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, kan kita khawatir kalau dia benar gimana nih gitu. Dan memang Nabi nggak pernah ninggalin itu doa. Itu doa Nabi yang ajarkan. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bentaran Pak, kalau udah hafal sebentaran. Gitu. Jelas insyaallah ya. Nah, itu bacanya. Boleh banyak lagi Pak. Banyak lagi ada Allahumma inni a'udzubika minal maghram wal ma'tham. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Wah, banyak dah. Banyak lagi doa-doanya sebenarnya banyak lagi. Cuma itu aja udah, yang satu ini udah tuh. Itu karena ada ulama sebagian yang mengatakan wajib. Nah, itu dulu dah. Hafalin yang belum hafal. Tuh. Jelas insyaallah ya. Nah, habis itu salam. Habis itu salam. Yang seperti saya bilang, yang wajib tuh assalamualaikum. Udah kelar semuanya nih ya. Assalamualaikum. Nah, baru warahmatullah. Ya, nggak pakai wabarakatuh, nggak pakai warahmatullah doang. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kecuali di sholat jenazah baru tambahin wabarakatuh. Kalau sholat jenazah, kalau sholat biasa nggak usah ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, niatin tuh ya, ketika salam yang pertama barengan niat khuruj minas sholat, keluar dari sholat, udah kelar nih, niat aja hati, sholat saya udah kelar nih gitu, niat doang di hati gitu, terlintas doang di hati, sholat saya udah kelar gitu. Paham ya? Ya, karena ada sebagian ulama juga yang mengatakan itu wajib juga tuh niat khuruj minas sholat, niat keluar dari sholat ya. Tapi kita di Imam Syafi'i ya, disunahkan tuh, ditekankan tuh, nah, itu niat khuruj minas sholat. Jadi kita kata assalamualaikum warahmatullah, seakan-akannya di hati udah ngomong saya sudah keluar dari sholat gitu. Gitu dong, saya udah kelar nih, sholat saya udah kelar. Assalamualaikum warahmatullah. Niatin yang kanan tuh salam buat para malaikat. Niatin sebelah kanan salam buat para malaikat. Sebelah kiri buat al-mu'minin, orang-orang mukmin. Niat doang di hati gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Saya keluar dari sholat, salam buat para malaikat. Assalamualaikum warahmatullah. Salam buat orang-orang mukmin. Jelas?
Wallahu a'lam bishawab. Itu baru segitu tuh liar kita ya. Baru segitu tuh. Belum 2000 yang kemarin disebutin tuh, baru segitu doang. Jelas insyaallah ya. Mudah-mudahan bisa diamalin ya. Ya, ingat hadis Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, insyaallah nih yang kita pelajarin dari kitab ini adalah salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih gitu. Ya. Kalau dikasih buat antum-antum bener-bener dijejekin, wah, pulang celeng. Ya, jadi ini aja deh yang lumrah aja deh nih, yang bener-bener aja nih begini modelnya. Jelas insyaallah ya. Masih banyak lagi. Bukan saya bilang tuh, ingat, masih banyak lagi sunnah di dalam sholat, dan banyaknya pakai banget, banyak banget tuh. Jadi yang kita udah dapet dari pelajaran biar diamalin. Nanti kelak kita dapat ilmu baru. Wah, ini belum gua dapat nih. Tuh, nambah lagi ilmu. Tuh, begitu orang ngaji begitu modelannya tuh. Nah, nambah lagi ilmu, tuh, nambah lagi ilmu. Jelas insyaallah ya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salamu akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.